Hai Mams, Assalamualaikum. Apa kabarnya nih Mams? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini aku mau sharing tentang MPASI yang menurutku penting banget untuk diketahui Mams yang baru mau mulai menjalani MPASI. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu kalau apa yang aku share ini merupakan perpaduan dari pengalamanku dan juga beberapa pendapat dokter-dokter spesialis anak ya. Oh iya, mau ngingetin lagi bagi moms yang baru nemu channel ini dan belum subscribe, boleh di-subscribe dulu ya. Selamat menonton. MPASI itu menurutku memang sulit-sulit mudah ya, Mam. Banyak sulitnya daripada mudahnya. Karena memang lebih banyak tantangannya sih. Terutama di kesabaran dan kejelian kita mengobservasi anak ya. Tapi insya Allah kalau moms nggak pernah berhenti belajar dan terus konsisten dan disiplin dalam menjalani feeding rules, itu beneran bakalan insya Allah berbuah manis ke depannya, Mam. Nah, aku sendiri memang yang awalnya tipe yang tidak terlalu percaya feeding rules ya, jadi memang hanya belajar aja gitu. Tapi nggak berharap anakku bisa seideal itu. Ternyata emang perjalanannya pun nggak mudah, banyak banget tantangannya, Mam. Tapi percayalah Moms, buah dari menjalani feeding rules dengan konsisten itu beneran bisa kita rasain nantinya. Dan itu sangat memudahkan kita ke depannya. Oke, langsung aja kita masuk ke tips-tipsnya ya. Oh iya, sebelumnya nanti ini bakalan ada lanjutannya. Ini jadi semacam tips-tips MPASI part 1, nanti bakalan aku buat part selanjutnya. Jadi stay tune ya Moms. Insya Allah mungkin kalau nggak minggu depan, 2 minggu lagi ya. Tips yang pertama adalah persiapkan kemampuan oromotor anak. Nah, kemampuan oromotor ini benar-benar harus diasah sebelum MPASI dimulai. Jadi bisa mulai dilakuin ketika usia anak 4 atau 5 bulan ya, Mam. Kemampuan oromotor sendiri ini merupakan kemampuan oral motornya si anak ya, Mam. Jadi apapun yang terkait dengan mulut anak, mau itu kemampuan anak dalam mengunyah, menghisap, meniup, bahkan sampai ke kemampuan bicara anak. Nah, gimana cara melatihnya? Bisa dengan dua hal ya kalau yang aku lakuin ini. Pertama, sikat gigi anak dan lidah bisa dengan silikon brush. Rutin dilakukan ketika habis menyusu atau kalau misalnya moms terlalu kerepotan bisa juga ketika sebelum mau mandi. Cara sikat giginya biasa aja, bisa dengan meraba langit-langitnya dan juga gusi-gusi di bagian belakang sama bagian depannya ya, Mam. Setelah itu lakukan pijat mulut. Nah, untuk Mams yang mau tahu gerakannya, nanti aku bisa lampirin link video yang nunjukin gimana cara pijat mulutnya di description box ya. Nah, kenapa stimulasi ini penting? Ini tuh karena banyak banget pengaruhnya ke kemampuan mengunyah anak ya, Mam. Selain dua hal tadi, jangan lupa juga untuk perkenalkan anak dengan sendok. Bisa dimulai dari 2 minggu sebelum mulai MPASI. Jadi bisa kita suapin dia ASI pakai sendok itu ya, Mam. Tujuannya agar anak ketika mulai MPASI itu tidak bingung dengan sendok. Karena gak jarang kebanyakan anak itu ketika disodorin sendok itu mereka bingung, Mam, harus ngapain. Ini aku harus mangap atau mingkem ya gitu. Nah, kalau kita latih dari sebelum mulai, itu anak akan lebih familiar. Tips nomor 2 adalah siapkan peralatan MPASI secukupnya. Nggak usah termakan influencer-influencer yang beli ini itu dengan brand-brand yang mahal. Makin sederhana, makin baik. Pakai apa aja yang ada di rumah yang memang udah ada. Nah, Moms juga bisa jadiin video aku sebagai referensi ya. Mau beli apa aja yang kira-kira bakalan kepake dan nggak kepake. Link videonya ada di atas ini ya. Nah, tips nomor 3 ini mungkin agak kontroversial ya, karena nggak sesuai sama anjuran DSA yang mungkin sedang hits di Instagram. Tapi kenapa aku berani untuk ngasih tips nomor 3 ini? Karena aku udah menjalaninya sendiri dan merasakan akibatnya ya, Mam. Jadi aku berharap Mam semua nggak ngelakuin kesalahan yang sama kayak aku. Jadi tips nomor 3 adalah mulai perkenalkan makanan dengan rasa aslinya terlebih dahulu. Atau dengan kata lain bukan menu lengkap ya, Mam. Nah, jadi ini juga merupakan contoh MPASI di Jepang dan memang yang disarankan sama Dr. Tan Shot Yen juga ya. Bukan berarti menu lengkap itu tidak boleh, tapi sepengalaman aku tidak semua bayi itu bisa menerima menu lengkap. Dimana di awal mereka bisa langsung mual karena teksturnya, overwhelm atau merasa terlalu berlebihan terutama rasanya. Dan hal ini bisa mengakibatkan anak trauma makan atau membuat anak menjadi deg-degan ya setiap waktunya makan datang. Jadi perkenalkan satu jenis bahan makanan ditambah dengan ASI. Teksturnya seperti ini, nanti aku tampilin fotonya di sini insya Allah. Dengan memperkenalkan satu jenis bahan makanan seperti ini, anak kita akan lebih mudah menerima dan beradaptasi. Nah, sebelum aku masuk ke tips nomor 4, aku bakalan review sedikit body care yang lagi aku pakai sekarang ya, Mam. Mams yang udah ngikutin channel aku dari lama pasti udah tahu banget kalau aku sering banget nge-review Scarlett ini ya, karena emang sebagus itu dan emang si shower scrubnya ini aku pakai setiap hari.
Nah, kebetulan shower scrub aku yang coffee itu udah mau habis, Mam. Nah, pas banget Scarlett tuh lagi ngeluarin varian shower scrub yang baru, yang wanginya itu merupakan wangi-wangi dari body lotion Scarlett yang sebelumnya. Nah, kayak yang aku punya ini, shower scrub Jolly, ini wanginya bener-bener sama banget sama body lotionnya Scarlett yang Jolly. Jadi kebayang gak sih, Mam, wanginya YSL yang Black Opium itu dijadiin sabun mandi? Udah kebayang kan wanginya kayak apa? Selain yang full size, Scarlett juga ternyata ngeluarin shower scrub yang kecil ya, Mam. Jadi ini ukurannya kayak travel size mungkin ya. Disebutnya shower scrub mini. Ini lucu-lucu banget, sangat-sangat handy, dan gampang banget untuk dibawa kemana-mana. Dan juga ini bisa jadi solusi bagi moms yang penasaran pengen tahu wangi dari tiap variannya Scarlett itu kayak apa sih. Jadi bagi moms yang penasaran sama wangi-wanginya Scarlett, bisa diorder shower scrubnya ini ya. Seperti biasa untuk urutan pemakaiannya, sebelum shower scrub ini pakai body scrub dulu ya. Pemakaiannya nggak harus setiap hari, 2 kali seminggu juga udah cukup. Dan dengan pemakaian body scrubnya ini membuat kulit kita udah cukup tereksfoliasi. Oh ya, sekalian sebelum aku demoin pemakaiannya, aku mau kasih tahu kalau sekarang keaslian produknya Scarlett itu udah bisa dicek di websitenya Scarlett ya, Mam. Jadi di setiap botolnya itu udah ada kode uniknya gitu, tinggal dimasukin kode uniknya dan Mams bisa cek keasliannya di websitenya. Karena banyak banget ya, Mam, di luaran sana yang jual produk Scarlett tapi nggak asli, jadi Mams harus lebih hati-hati dan aware. Nah, body scrubnya ini pas aku apply gini sama sekali nggak sakit ya, Mam. Jadi bulirannya itu halus, kecil-kecil, dan nggak buat iritasi sama sekali. Setelah minimal 3 menit didiamkan, ini aku sebenarnya salah ya, harusnya tidak langsung dibanjur dengan air seperti ini, tapi bisa digosok-gosok dulu perlahan, baru kemudian dibilas air. Hasilnya ini lembut banget ya, Mam, cuma nggak kelihatan aja di kamera, tapi ini kalau diraba beneran halus banget, dan kulitnya juga kelihatan lebih kenyal gitu ya, Mam. Nah, setelah dieksfoliasi untuk hasil yang lebih sempurna, biar kotorannya tuh mengangkat sempurna banget, selanjutnya baru kita pakai shower scrub. Jadi shower scrubnya itu nggak cuma wangi ya, Mam. Selain wangi, dia juga kandungannya benar-benar bermanfaat buat kulit. Kandungannya juga masih sama seperti shower scrub yang pernah aku review sebelumnya di video-videoku. Ini jadi mengandung glutathione, vitamin E, dan kolagen ya, Mam. Juga dia ada buliran beads-nya gitu yang berfungsi untuk mengangkat kotoran, tapi dia sama sekali nggak membuat kulit kita sakit. Jadi meski kelihatannya seperti butiran gitu, dia itu lumer gitu ya, Mam, kalau kena air. Yang aku suka juga dari shower scrub ini tuh dia busanya nggak berlebihan ya, Mam. Jadi benar-benar nggak ngebuat kulit kita kering. Malahan setelah kita pakai shower scrub ini tuh kulit kita jadi berasa lembab banget. Jadi meski nggak pakai lotion tiap hari itu kulitku udah lumayan lembab. Nah, tapi saran aku kalau Mams memang beneran kulitnya kering sekali, bisa setelahnya pakai body lotion Scarlett. Menurutku rangkaian body care-nya Scarlett ini cocok banget bagi Mams atau bumil yang memang biasanya kulitnya tuh suka kering gitu ya, Mam. Bisa banget diolesin lotion ini ke bagian-bagian yang kering, karena insya Allah kandungan dari body lotion Scarlett ini aman untuk busui dan bumil ya. Ini aku pakai body lotionnya yang Jolly karena biar senada gitu sama shower scrubnya. Variannya masih banyak banget. Selain Jolly ini, yang terinspirasi dari parfum-parfum hype itu ada Charming dan Freshy. Nah, karena body lotionnya ini whitening, jadi setelah pemakaian ini bisa langsung auto cerah ya, Mam. Nah, shower scrub yang Jolly, Freshy, dan Charming ini itu baru banget launching 25 November kemarin. Dan dia ada 2 kemasan kayak gini ya, Mam. Ada yang mini size seperti ini, ada juga yang full size seperti yang ada di belakang backgroundnya ini ya. Untuk yang full size-nya harganya 75.000 ya. Bisa diorder lewat official shop-nya di Shopee, atau bisa via WhatsApp ya. Linknya ada di bio Instagramnya Scarlett. Oh iya, lupa mention di awal kalau semua produknya Scarlett itu udah registered di BPOM ya, Mam. Jadi kandungannya udah insya Allah aman. Nah, saran aku untuk para bumil dan busui yang lagi bingung banget cari body care yang aman untuk busui dan bumil, ini bisa banget cobain Scarlett ya. Oke, lanjut ke tips nomor 4, yaitu terapkan feeding rules dengan santai tapi tetap disiplin. Kuncinya adalah fleksibel karena anak kita itu bukan robot, bukan boneka. Jadi kita harus observasi kebiasaan dan kemampuan anak masing-masing. Kuncinya itu tetap konsisten. Contoh dari feeding rules yang fleksibel itu adalah misalnya jam makan. Jika teorinya jam makan pagi itu harus jam sekian, ya kita bisa agak santai dengan memundurkan waktu makannya jika misalnya anak kita memang terbiasa bangun siang.
Tapi moms juga harus aware untuk feeding rules yang memang benar-benar nggak bisa kita santai melakukannya. Kayak misalnya no snack ketika di antara jam makan itu benar-benar nggak boleh dilanggar. Karena kalau kita langgar, beneran pas waktunya anak kita makan itu, anak kita jadi kenyang. Nah, tips nomor 5 ini juga merupakan salah satu feeding rules yang menurutku nggak boleh dilanggar, yaitu buat anak kita nyaman dengan tanpa distraksi, no TV, benar-benar big no. Intinya anak harus mindful dengan apa yang dia makan. Perbanyak kontak mata dan komunikasi, kita bisa dengan bercerita, memakai figurin animal, memakai buku kalau misalnya memang udah mentok banget. Yang penting kita nggak pakai TV ya mam, itu benar-benar bakalan buat kita makin sulit ke depannya. Intinya dari proses MPASI ini adalah belajar mam. Anaknya belajar hal baru seperti mengunyah, mengenal rasa-rasa makanan, merasakan tekstur yang baru di mulutnya. Ibunya juga belajar, terutama belajar sabar, belajar konsisten, belajar peka terhadap anak, belajar kreatif, dan juga belajar menerima. Menerima ketika anak makan sedikit, ya nggak apa-apa. Ketika anak makan banyak lepehnya, nggak apa-apa juga. Makan dalam jumlah nggak sesuai teori juga, ya nggak apa-apa. Tapi kita harus melakukan solusi ke depannya dengan evaluasi kira-kira salahnya di mana ya. Terus perbaiki kesalahan tersebut, konsisten menjalani feeding rules, dan yang terakhir benar-benar adalah sabar. Insya Allah nanti panen hasil di kemudian hari. Percaya deh mam. Soalnya ini udah aku alami sendiri. Ketika kita menerapkan feeding rules ke anak, itu benar-benar jangan mudah menyerah. Perkenalkan terus, paparkan terus. Suatu saat anak akan enjoy menjalaninya. Aku juga tahu dan paham banget, pasti banyak moms juga yang kejar-kejaran sama bebe, makanya kadang buru-buru mikirin feeding rules ya, yang penting bebe anak naik dulu, paham banget rasanya. Makanya tadi pun aku bilang kalau feeding rules itu fleksibel. Jadi terapkan sebisa mungkin, kalau bisa benar-benar santai, di bawah santai aja. Apalagi jika memang bebe anak tidak sampai menyentuh garis merah, itu menurutku nggak apa-apa untuk sabar dulu di awal. Apa masalah bebe bisa dikejar nanti. Kalau kita maksain di satu piring itu harus habis, itu anak beneran bisa trauma makan loh mam. Karena kenapa aku nekanin ini banget, aku nggak pengen banget anak itu sampai trauma makan ya mam. Karena kalau sampai trauma makan itu bakalan bikin susah ke depannya. Susahnya tuh bener-bener susah banget sampai mungkin anak kita SD kan lebih sangsaranya lebih lama gitu ya mam. Nah, gimana caranya untuk memperkenalkan makanan baru ke anak? Misalkan kita mau coba ganti menu gitu ya. Itu bakalan aku bahas di MPASI 101 part 2 ya, Mam. Untuk video part satunya sampai di sini dulu. Kalau Mams ada pertanyaan bisa DM di Instagram aku ya, Mam. Sekian dulu, semoga ada manfaat yang bisa diambil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ya. Makasih.